ibu-ibu sekalian, masih seger ya, masih semangat ya? Masih. Oke, untuk anak istimewa, pengertian anak istimewa ibu atau pemahaman ibu sekalian dengan anak istimewa itu anak yang seperti apa sih bu anak istimewa? Di pinter ya, anak pinter. Kita lihat di poster ibu sekalian di depan untuk pengertian anak istimewa. Kalau di pengertiannya, anak istimewa ini adalah anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami keterlambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan baru. Jadi potensi yang ada di dirinya seperti itu. Ada kemampuan khusus, ada meskipun dia mempunyai kekurangan. Itu adalah pengertian anak istimewa. Baik ibu sekalian, sekarang kita menyimak film edukasi yang akan diputar ya. Mari sama-sama kita simak. Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya.
hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi. Sudah disimak tadi ya videonya ya? Sudah, Pak. Banyak pesan moral yang ada di video tersebut. Anaknya namanya siapa? Getun. Pemeran utamanya adalah Getun. Nah, sebelum saya mengulasnya, tadi kan sudah disimak nih untuk filmnya. Silakan Ibu yang sudah dilihat tadi, ibu-ibu sekalian, coba berkomentar untuk isi dari film tersebut. Itu ya, silakan dari Ibu Iis untuk komentar. Coba ada komentar nggak Bu? Ada Pak, Ya. tadi filmnya itu saya melihatnya kasihan Pak, melihat anak seperti itu, tapi yang apa ya, anak itu pede, dia tidak merasa malu punya kekurangan seperti itu dan malah berprestasi Pak. Prestasi ya. Oke, ya, itu yang saya tangkap dari melihat video tadi. Ya, itu komentar dari Bu Iis. Itu ya komentarnya ya. Itu Terima kasih Bu Iis untuk komentarnya. Ya, betul, untuk komentarnya Ibu Iis ini memang kalau melihat secara fisik ini Getun adalah anak yang serba kekurangan. Ya, mungkin dia juga bukan dari orang yang punya. Ditambah lagi Getun ini mempunyai kekurangan fisik. Itu yang disebut dengan anak istimewa. Ya, untuk kekurangan ini bisa dia jadikan motivasi, ya, untuk menjadikan motivasi supaya dia tidak kalah dengan teman yang normal seperti itu, sehingga dia menunjukkan apa yang ada, kemampuannya yang dia punya, potensi yang dia punya, dia maksimalkan, dia keluarkan, singkirkan mindernya, singkirkan sifat tidak percaya dirinya, dia tunjukkan kemampuan atau potensinya, sehingga menjadi ya secara tidak langsung memotivasi teman-temannya. Ya, meskipun dia banyak kekurangan, ternyata dia mempunyai semangat, ya, dia mempunyai keinginan untuk tidak kalah dengan yang secara tidak langsung itu menjadi motivasi juga untuk teman-temannya gitu. Dan komentar-komentar dari pihak sekolah ya, di lingkungan sekolahnya, terutama dari guru dan temannya, memang keadaannya seperti itu, tapi hasil yang dia dapatkan luar biasa seperti itu secara prestasinya ya, terutama. Nah, dari film ini kita bisa ambil hikmah yang pertama.
kedua ambil poin pentingnya. Yang pertama itu kita bersyukur ibu-ibu dengan keadaan kita dan anak-anak kita, ya, dibandingkan kita melihat ke bawah masih ada orang yang juga kekurangan seperti itu. Terus ambil hikmah yang kedua adalah seperti tadi saya sampaikan, motivasi. Ceritakanlah kepada anak-anak kita dengan keadaan yang seperti ini pun dia bisa berprestasi. Apalagi ya normal, harusnya lebih ya Bu ya. Kurang lebih ya seperti itu yang kita dapat di film edukasi. Seperti itu. Lalu ada nggak sih di tempat kita atau di tempat ibu, lingkungan sekitar yang sama atau apa ya istilahnya sama mempunyai kekurangan juga atau kekurangan juga dia berprestasi? Ada nggak di tempatnya ibu-ibu sekalian? Ada Pak. Ada ya Bu ya, Ada. di tempatnya itu ya. Cuman berprestasi seperti itu enggak ya Bu ya? Berprestasi juga kita. Ya. Untuk ada di lingkungannya, ada di lingkungan kita, kira-kira teman dia bermain dengan teman-teman seperti biasa ya Ibu ya. Iya. Dan memang kalaupun ada yang seperti itu, perlakuan kita dengan anak istimewa ini itu tidak boleh membedakan ibu-ibu dengan anak yang normal. Misal kita bermain bersama atau anak kita bermain bersama dan melihat anak kita atau temannya yang lain ada yang kesini beleweane akrab banget, kesini mandan riku. Sebetulnya riku itu juga perasaan gak enak itu juga mungkin menjaga perasaan si anak yang istimewa ini tujuannya. Cuman alangkah baiknya perlakukanlah yang sama. Gitu. Ketika seperti Getun, kondisi Getun lah ya, kondisi Getun kita ambil contoh ya, maaf sebelumnya Getun itu tidak mempunyai kedua tangan, tapi dia mempunyai kedua mata. Ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, teman si A menanggapi Getun, ketika mereka bermain lari-larian, ajak juga Getun bermain lari-lari. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Meskipun ada teman mungkin merasa nggak enak, ya ini kasihan, ini kasihan, ini kasihan. Nah, kalau dari kasihan-kasihan ini sebetulnya malah berefek jelek Ibu untuk anak yang kurang yang istimewa ini. Karena apa? Karena dia nantinya image-nya setiap orang ke dia itu kasihan. Aku tuh kasihan loh ini, aku kasihan punya kekurangan. Sebaiknya tidak seperti itu. Perlakukanlah anak yang istimewa ini selayaknya anak-anak normal yang lain. Itu akan menimbulkan dari pertemanan itu menimbulkan rasa percaya diri. Oh ya, aku sama kok seperti mereka. Aku bisa kok. Getun ini bisa lari, Getun ini bisa menulis, bahkan mencuci piring itu bisa. Tidak ada perbedaan, hanya yang membedakan adalah fisiknya. Ya seperti itu ibu-ibu sekalian.